Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat juang, bebaskan Al-Aqsa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah, tabarakallah. Soleh-solehat semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan secara jasmani dan juga rohani, ya, dijauhkan dari segala mara, bahaya dan penyakit, ya, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Dayuna Pratiwi, dipanggil saja Ibu dengan Bu Dayu, ya. Selama 1 semester ke depan, insya Allah Ibu akan membersamai soleh-soleha dalam pelajaran bahasa Inggris, ya. Hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam pelajaran bahasa Inggris. Ya, kira-kira ada yang sudah tahu belum nih? Kira-kira materinya yang akan dibahas itu seperti apa? Ya, coba. Ya, soleh-soleha semuanya. Sekarang Ibu akan membocorkan materi pertama kita di pelajaran bahasa Inggris ini tentang apa kira-kira, ya? Ya, kita akan mempelajari tentang perbedaan penggunaan kata have dan juga kata has, ya. Karena selama ini banyak kalimat kita suka bingung, ya, kira-kira kita mau menggunakan kata has apa has, ya. Kalau misalkan subjeknya ini kira-kira gimana gitu, ya. Kalau misalkan ingin membuat kalimatnya, kalau kalimatnya positif, kira-kira membuatnya pakai kata has apa kata have, ya. Nah, di video ini insya Allah Ibu akan mengupas tuntas perbedaan dari penggunaan kata have dan juga kata has, ya. Nah, soleh-soleha nanti simak videonya dengan baik sampai akhir, karena di akhir video akan ada tugas untuk soleh-soleha semuanya, ya. Jadi kalau misalkan soleh-soleha tidak menonton videonya sampai akhir, maka soleh-soleha ketinggalan nih tugasnya apa ya kira-kira. Nah, jadi harus ditonton sampai akhir, ya, videonya, ya. Nanti setelah ditonton sampai akhir, soleh-soleha boleh komen di kolom komentar yang di bawah, ya. Terima kasih. Oke. Ya, soleh-soleha, untuk membuat kalimat apakah itu menggunakan have atau has, maka kuncinya adalah kita harus hafal terlebih dahulu subjeknya, ya, karena menggunakan kata have dan juga has itu subjeknya berbeda, ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan subjek yang menggunakan kata have. Nah, subjek yang menggunakan kata have itu ada I, you, we, dan juga they. Nah, keempat subjek ini itu menggunakan kata have, ya. Jadi kalau ingin membuat kalimat positif, maka yang digunakannya adalah have, ya. Ini ingat, ya, I, you, we, they menggunakan kata have, ya. Sekarang kita pindah. Kalau misalkan ingin menggunakan kata has, maka kita harus membuat atau menggunakan subjek she, he, dan juga it, ya. Nah, ketika subjek ini menggunakan kata has, ya. Nah, sekarang bisa terlihat kan perbedaannya, ya. Kalau misalkan yang have itu subjeknya ada I, you, we, dan juga they. Sedangkan yang has subjeknya itu adalah she, he, dan juga it, ya. Contoh misalkan ingin menggunakan kata have, ya. Sekarang ini katanya have. Kalimatnya seperti ini. I have a cat, ya. Saya mempunyai seekor kucing, ya. Bisa lagi, ini kata I. Lagi misalkan I have a table, misalkan, ya. Saya mempunyai sebuah meja. Nah, ini, ya, untuk penggunaan kata have, ya. I, yang tadi subjek I menggunakan kata have, ya. Terus ini juga contohnya I menggunakan kata have. Sekarang kita kalau misalkan contohnya menggunakan
kata has ya. Kita coba lihat di sini ya, contoh menggunakan kata has. Nah, kalau has ingat ya, subjeknya adalah she, he, it. Maka kita rubah. Yang tadinya I bisa rubah jadi she, he, it ya, pokoknya itu. Kita buat misalkan she has a cat ya, atau he has two tables ya. Gitu ya. Perempuan itu mempunyai seekor kucing. Yang kedua, laki-laki itu mempunyai 2 meja ya. Kurang lebih contoh yang positif ya. Ini contoh yang positifnya ya. Example have, I have a cat, I have a table. Dan ini contoh dari has ya. She has a cat, he has 2 tables ya. Seperti itu. Cara tulis ini kalimat negatif ya. Kalimat negatif untuk penggunaan kata have ya. Ingat ya, subjeknya kalau misalkan have apa? I, you, we, they ya. Kalau misalkan has apa subjeknya? She, he, it ya. Kalimat negatif penggunaan kata have ya. Kalau negatif itu pasti sudah ada kata not, do not. Nah, itu udah pasti negatif kalimatnya ya. Kalau tadi kan I have a cat. Ini kan kalimatnya positif ya. Tapi kalau misalkan membuat kalimatnya negatif, maka sudah pasti di sininya dikasih kata do not. Gini, pasti dikasih kata do not ya. Atau kalau misalkan mau ditulis seperti ini. I do not have a cat. Ya. Saya tidak mempunyai seekor kucing ya. Ini kalimat negatifnya. Atau bisa ditulis I don't have a cat. Ya, seperti ini ya. Sekarang kita akan membuat kalimat negatif dari kata has-nya. Oke, kita lihat, kita tulis dulu di sini ya. Sini kalimat negatif has ya. Nah, ingat kalau misalkan has apa subjeknya? She, he, it ya. She, he, it subjeknya ya. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat negatifnya. Nah, kalimat positifnya kalau misalkan has, misal adalah she has a cat. Ini kalimat positif ya. Kalau misalkan kalimat negatif, maka ini kita tambahkan does not ya. Nah, yang menarik di sini kalau misalkan ingin membuat kalimat negatif menggunakan kata has dari subjek she, he, it, maka kata has-nya ini ya, si has ini dirubah menjadi have ya. Jadi tidak menggunakan kata has lagi. Kalau misalkan membuat kalimat negatif menggunakan subjek she, he, it, maka si has ini tidak digunakan, melainkan kita menggunakannya adalah have. Misalkan ini kalimat positifnya ya, she has a cat, maka kita akan tambahkan bagian tengahnya setelah subjek adalah does not. Nah, does not ya. Kalau misalkan yang have mau pasti langsung ditulisnya have ya. Aturan kan has ya, tapi si has ini kita rubah menjadi kata have ya. Seperti ini. Nah, atau bisa kita tulis seperti ini ya. She does not have a cat. Misalkan gini ya. Terus ada yang tanya, Bu, kenapa itu jadinya does not, sedangkan ketika membuat kalimat have ya, ketika membuat kalimat negatif have yang ini hanya do not. Kenapa ketika membuat kalimat negatif yang has-nya dirubah menjadi have, kemudian do not-nya jadi ada es. Nah, gimana itu? Si does ini ya, si es not ini adalah penggantinya. Jadi si has ini dikesinikan, does not have,
does not have a cat, atau jadi he does not have a table, ya gitu. Jadi ingat-ingat ya, kalau misalkan kalimat negatif menggunakan subjek she, he, it, maka si has-nya ini tidak digunakan, alias diganti menggunakan kata have. Tetapi si do not-nya karena udah diganti kata have ya, do not-nya menjadi does not. Nah, si es ini si do not-nya dirubah jadi does not ya. Seperti itu ya soleh-solehah ya. Membuat atau menerapkannya pada kalimat tanya. Kira-kira bagaimana bentukannya ya. Nah, untuk kalimat tanya kita mempunyai polanya terlebih dahulu ya. Polanya seperti ini. Do or does. Kalian harus menghafalnya ya. Do or does ditambah, atau Ibu bikin grafik aja. Do or does ditambah subjek ya. Ditambah objek ya, tambah subjek tambah objek. Oke. Ini Ibu bikin grafiknya. Nah, seperti ini ya. Jadi, yang ditulis pertama kali ketika akan membuat kalimat tanya adalah do or does, kemudian ditambah subjek, kemudian objek. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan I, you, we, they itu untuk have, dan juga kalau misalkan she, he, it itu untuk has. Kalau do or does, apa perbedaannya? Kita tulis di sini. Do, subjek yang digunakannya itu adalah I, ya, you, we, dan juga they. Nah, si do ini khusus untuk I, you, we, atau they ya. Jadi tidak boleh digunakan do untuk si, he, or it ya gitu. Nah, objeknya apa? Objeknya bisa aja table mungkin, atau misalkan cat ya, dan lain sebagainya ya. Ingat ya, kalau penggunaan kata do itu dikhususkan untuk I, you, we, dan juga they. Nah, sekarang bagaimana kalau penggunaan kata does? Does itu untuk si, he, dan juga it ya. Ingat-ingat ya. Kalau does itu untuk si, he, dan juga it ya. Nah, kalau misalkan objeknya apa? Bisa sama aja seperti ini ya. Misalkan table, terus apa lagi? Apa bla 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 gitu ya. Kalimatnya seperti ini ya. Ingat-ingat polanya. Kalau misalkan kalimat tanya, polanya adalah do or does ditambah subjek ditambah objek. Nah, untuk membedakan menggunakan do atau does, nah seperti ini. Do digunakan pada I, you, we, dan they. Jika does digunakan pada she, he, dan it ya. Sekarang kita akan membuat contoh dari kata do ya. Yang ingat ya tadi do ya. Contohnya misalkan kalimatnya positif ya. Kata do. Do subjeknya apa? Berarti ditambah. Do I have a cat? Ini ya. Apakah aku mempunyai kucing? Apakah aku mempunyai sebuah kucing? Ya. Ini do subjek ditambah objeknya ya. Kalau misalnya kalimatnya negatif bagaimana? Kalau kalimatnya negatif ingat ditambahkan not. Berarti di sini ada do not I have a cat. Nah, seperti ini ya. Paham ya untuk pembuatan kalimat tanya, kalimat positif dan juga negatifnya. Gitu ya, seperti ini. Sekarang bagaimana kalau misalkan subjeknya itu adalah she, he, it. Sekarang kita akan buat ya subjeknya she, he, it. Subjeknya she, he, it, misalkan kalimatnya positif. Apa yang tadi diingat? She, he, it menggunakan does ya.
See he eat menggunakan does. Sekarang kita buat ya. See he eat menggunakan kata does. Berarti di sini ada does she have a car, misalkan seperti ini ya. Have a car. Ingat Bu, kenapa ini jadinya have kan? Kalau sih harusnya has. Ingat ya, karena ini sudah berubah ya. Si have-nya ini harusnya kan has ya. Have-nya ini karena di sini ada es, maka yang digunakan adalah have. Begitu. Karena ini kan do nggak ada es-nya ya. Jadi yang digunakan adalah have juga. Tapi karena di sini ada does es, maka yang digunakan adalah have. Begitu. Jadi si has-nya itu pengganti. Jadi si s ini adalah penggantinya has, begitu ya. Bagaimana kalau kalimatnya negatif? Kalimatnya negatif, maka tinggal ditambahin aja not ya. Berarti does not she have a car, gitu ya. Oke, sampai sini sudah paham ya perbedaan penggunaan kata menggunakan has, have dan has pada kalimat positif, negatif dan juga kalimat tanya ya. Oke, bagaimana sobat solihat? Sekarang sudah paham kan perbedaan penggunaan kalimat have dan juga kalimat has ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara membuat kalimat positif menggunakan kata have dan juga kata has. Kemudian bagaimana cara membuat kalimat negatif menggunakan kata have dan juga has. Dan yang terakhir bagaimana cara membuat kalimat tanya menggunakan kata have dan juga has. Perlu diingat ya, tadi pelajarannya kalau misalkan subjeknya I, you, we, they, maka menggunakan have ya. Kalau misalkan subjeknya she, he, it, maka harus menggunakan kata has. Itu untuk membuat kalimat positif. Tetapi kalau misalkan kalimat negatifnya ada sedikit perbedaan. Kalimat negatifnya kalau menggunakan subjek I, you, we, they, maka hanya ditambahkan setelah subjek itu adalah kata do not atau don't ya. Do not have. I don't have, I do not have. Tetapi kalau misalkan dari subjek she, he, it harusnya kan pakai has ya, tapi dirubah dari yang has menjadi have. Tetapi si do not-nya ditambahkan es jadi does not, begitu ya. Semoga pelajaran bahasa Inggris untuk pertemuan pertama ini soleh-solihah bisa memahaminya dengan baik dan bisa mempraktekannya dengan baik, sehingga nanti ketika membuat kalimat yang ditugaskan atau ingin membuat suatu tugas di rumah atau menulis cerpen menggunakan bahasa Inggris ya, bisa diperhatikan lagi kalimat penggunaan kalimat have dan juga has-nya ya. Oke, sekian dari Ibu ya untuk pelajaran hari ini. Semoga soleh-solehah semua diberikan kemudahan dalam memahaminya dan tidak kapok untuk terus belajar bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan semakin banyak kosakata yang dipelajari ya, dengan cara sering-sering belajar dan memahami ya, atau murojaah kosakata begitu ya. Sudah, kalau begitu Ibu Dayu pamit dulu. Sekian dari Ibu, semoga ilmunya bermanfaat ya. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih soleh-solihah. Dadah.